Meskipun hujan masih saja turun, namun hanya rintik-rintik. Bersama gerimis yang lembut bergayut di ayun angin, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju ke pos 4. Dan kali ini kami harus melewati tanjakan yang cukup menantang. Karena basah, maka medan ini menjadi sangat licin. Perlu ekstra hati-hati agar tidak terpeleset. Ketika memasuki pos 4, tantangan semakin banyak. Di sepanjang perjalanan ditumbuhi banyak semak berduri. Dengan kondisi cuaca yang sedikit buruk, disertai hujan yang kembali deras mengguyur, memaksa kami harus lebih berhati-hati. Angin berhembus juga sangat kencang, membuat tubuh kami semakin kedinginan. Tak ada pilihan lain, kami harus segera melanjutkan perjalanan menuju ke pos 5. Medan menuju ke pos 4 itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi di pos 3. Hanya saja medan menuju ke pos 4 semakin dipenuhi oleh tanjakan dan berada di ketinggian, sehingga kita dapat menyaksikan pemandangan di alam terbuka. Tak jauh berbeda pula dengan medan yang ditempuh ketika menuju ke pos 5. Medan di tempat ini sangatlah terjal dan cukup panjang. Pemandangan di pos 5 berada di dataran yang agak terbuka. Jika cuaca mendukung, sangatlah bagus dijadikan sebagai alternatif untuk camping ground. Namun entah mengapa, ketika aku tiba di pos 5, samar aku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku dan menyuruh untuk segera pulang. Aku kenal persis pemilik suara itu. Aku sangat mengenal suara itu. Sejak saat itu pikiranku mulai terpecah. Ingatanku selalu tertuju kepada pemilik suara itu. Dia adalah kau. Aku berusaha menepisnya, namun semakin aku menghindar, suara itu semakin terus menggema. Namun semakin aku menghindar, suara itu semakin terasa menggema. Hingga pada akhirnya aku minta menghentikan perjalanan sejenak ketika rombongan kami sudah memasuki pos 6. Medan menuju ke pos 6 ini merupakan pendakian yang berkelok-kelok. Di sana sini banyak ditumbuhi semak belukar, juga tumbuhan santigi yang sangat lebat. Area ini berada di tepi sulung, namun cukup nyaman untuk menghindar dari hembusan angin yang datangnya dari lembah. Biasanya aku sedikit kerepotan setiap melewati medan ini.
lututku pasti akan terasa gemetar. Setelah merasa tenang, kembali kami meneruskan pendakian menuju ke pos 7. Namun entah dari mana suara kembali terngiang-ngiang lembut dibawa oleh angin mengajakku pulang. Perasaanku kembali jadi tak karuan. Sepanjang perjalanan, konsentrasi terpecah oleh suara yang seringkali muncul mengajakku segera kembali, dan itu membuat hatiku gelisah tak menentu. Kamu tahu, waktu itu aku dalam dilema, ingin kembali ke rumah tapi rombongan telah sepakat harus segera meninggalkan pos 7 mengingat cuaca ketika itu sangat mendukung. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang dan sepertinya sedang terjadi badai di sana. Untunglah kami akhirnya dapat tiba dengan selamat di pos 8. Dari pos 7 menuju ke pos 8 ini medan yang dilalui naik turun. Dan di sini juga terdapat sebuah mata air yang sangat sejuk dan jernih. Selain itu, pemandangan rumput savana yang indah dan juga puncak bawah karang yang mulai dapat terlihat dari pos ini. Namun jika bermalam di pos ini, haruslah menggunakan jaket tebal yang berlapis-lapis atau setidaknya membungkus tubuh dengan sleeping bag untuk menghindar dari cuaca dingin, karena suhu udara di tempat ini bila malam hari bisa mencapai kisaran antara 9 derajat Celcius hingga 11 derajat Celcius. Wow, dapat dibayangkan betapa dinginnya di tempat ini. Aku yakin kamu pasti tak sanggup melewatinya dengan kondisi fisik yang lemah. Itulah mengapa aku tak pernah mengajakmu ikut climbing bersamaku. Itulah alasan utamanya.